nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ibu-ibu pejuang sahur, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan itu kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamu tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan para sahabat. Mereka mengadu kepada beliau, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Qala, "Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Inna lakum walikulli tasbihatin shadaqah, walikulli takbiratin shadaqah, walikulli tahmidatin shadaqah, walikulli tahlilatin shadaqah, wa amrin ma'rufin shadaqah, wa nahyin 'anil munkarin shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah bahagianya, alangkah banyaknya orang kaya itu mengumpulkan banyak pahala. Mereka sholat sama seperti kami sholat, mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa, tapi mereka banyak mensedekahkan atau menginfakkan sebagian hartanya, sedangkan kami tidak." Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, "Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segala sesuatu untuk bisa kalian sedekahkan, bahwa setiap bacaan tasbih subhanallah itu adalah sedekah, bahwa setiap bacaan takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah, bacaan tahmid alhamdulillah itu sedekah, bacaan tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah, menyeru kepada kebaikan itu adalah sedekah, mencegah kepada kemungkaran itu adalah sedekah, bahkan berkumpulnya Bapak Ibu di malam hari itu adalah sedekah." Dari sini para sahabat, terutama dari golongan muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan sebagian kecil dari golongan Ansor, itu mengadu kepada beliau karena mereka dari golongan yang kurang mampu. Mereka melihat para sahabat didoakan oleh Rasulullah, kemudian mereka sendiri juga mendengar apa keutamaan berinfak itu dalam Al-Quran dan hadis. Banyak sekali keutamaan orang yang berinfak itu. Di antaranya, orang yang berinfak itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ayat surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
yang artinya bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang gemar berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Orang yang gemar berinfak juga digambarkan oleh dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ibarat sebuah biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai di situ ada 100 biji. Itu gambaran orang-orang yang berinfak. Kemudian apa lagi keutamaannya? Keutamaannya orang yang gemar berinfak di jalan Allah didoakan oleh para malaikat, di mana pada pagi hari ada malaikat yang turun pada kita, yang satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian yang satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah celaka bagi orang yang menahan hartanya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang berinfak. Apa itu berinfak? Berinfak itu mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah. Sedangkan sedekah lebih luas lagi, tidak hanya harta benda, yang bukan harta benda juga dinamakan sedekah. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan senyumnya seorang muslim ke muslim yang lainnya itu adalah sedekah. Itu sungguh luar biasa orang berinfak. Namun ada satu lagi ibadah yang luar biasa dari berinfak ini, yaitu orang yang melakukan amal jariah atau wakaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bisalasin." Amal sedekah jariyah awaladin sedekah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin soleh yad'ulah. Kata Nabi, ada 3 amalan yang terus menerus memberikan pahala kepada orangnya, bahkan ketika orang itu meninggal pun amalan itu terus menerus memberikan jariah kepada orang tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariah atau disebut dengan wakaf. Wakaf adalah dalam artian menahan harta bendanya untuk tidak diberikan kepada anaknya, tetapi diwakafkan, diberikan kepada maslahat umum, diberikan kepada umum untuk diberikan, diambil manfaatnya. Seperti orang yang membangun masjid, di sana ada orang yang mewakafkan tanahnya, tidak diwariskan tanah itu tetapi diberikan kepada maslahat umum. Kemudian dari tanah itu dibangun masjid. Maka setiap orang yang mendirikan sholat di sini, membaca Al-Quran di sini, orang itu mendapatkan amal jariah tanpa mengurangi orang yang sholat di situ, tanpa mengurangi amal orang yang membaca Al-Quran di situ. Itulah amal jariah. Amal jariah atau wakaf banyak sekali jenisnya, dibagi menjadi 2. Ada yang wakaf bergerak, ada yang wakaf tidak bergerak. Wakaf yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah sakit dan lain sebagainya. Ada juga wakaf yang bergerak seperti kendaraan dan lain sebagainya, di mana manfaatnya itu diberikan kepada orang lain atau maslahat umum. Nah, disinilah selama barang itu masih memberikan manfaat kepada maslahat umum, amal jariah terus menerus mengalir, bahkan sampai meninggal pun
orang itu akan mendapatkan amal jariah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentunya di sini ilmu yang mengajarkan tentang keselamatan dunia dan akhirat, yakni ilmu agama. Bapak ibu mengajar ngaji kepada anak-anak, kemudian anak-anak itu sampai dewasa mengamalkannya, membacanya, maka selama anak itu membaca, bapak ibu akan mendapatkan amal jariah. Anak itu memberikan atau mengamalkan kepada orang lain, sama bapak ibu juga masih mendapatkan amal jariah. Setidaknya ketika kita mempunyai anak, minimal kita mengajarkan kepada anak kita suratul Fatihah. Insya Allah kita semua di sini hafal dengan suratul Fatihah. Jadi ketika kita mengajarkan suratul Fatihah kepada anak kita, itu akan terus-menerus dipakai oleh anak kita. Ketika sholat dibaca oleh mereka, ketika membaca Al-Quran sering dibaca oleh mereka. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali amal jariah ini. Dan yang terakhir adalah awaladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Di sini anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya sudah meninggal, anak soleh itu mendoakan, maka orang tuanya terus menerus mendapatkan amal jariah di situ. Kita tidak mungkin mempunyai anak yang soleh kalau kita tidak mendidik anak kita untuk belajar ilmu agama. Kita tidak mungkin mendapatkan anak yang soleh kalau kita sendiri tidak mengajarkannya kepadanya. Maka penting kita mendidik anak-anak kita untuk terutama belajar ilmu agama agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Inilah sebenarnya yang disampaikan pada kultum malam ini berkenaan tentang amal jariah. Amal yang terus menerus mengalir pada seorang hamba meskipun dia sudah meninggal. Mudah-mudahan kita menambah motivasi kita untuk melakukan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini, di mana pahalanya sungguh luar biasa, dilipatkan daripada hari biasanya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.